Siapa sangka, di negeri di mana 7 dari 10 pria adalah perokok, justru raksasa industri rokok seperti gudang garam malah terancam bangkrut. Laba anjlok lebih dari 80%, ribuan tenaga kerja terancam kehilangan penghasilan, dan pasar dibanjiri rokok ilegal. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bongkar lapisan demi lapisan krisis besar ini, dari pabrik, ke warung, hingga ke dompet negara. Bayangkan sebuah industri yang menggerakkan triliunan rupiah setiap tahun, di mana dari satu bungkus rokok saja, negara bisa menarik pajak lebih dari separuh harga jualnya. Itulah rokok di Indonesia. Di tahun 2022, pendapatan negara dari cukai rokok menembus 226 triliun rupiah, jumlah yang bahkan lebih besar daripada total laba BUMN seluruh Indonesia. Industri ini juga menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja, dari petani tembakau, buruh linting rokok, hingga para pedagang kecil di warung-warung. Dan di tengah industri besar ini, gudang garam pernah menjadi raja. Pada tahun 2019, laba bersih mereka tembus 10,8 triliun rupiah. Tapi kini, semua berubah drastis. Tahun 2024, laba bersih gudang garam tinggal 981 miliar rupiah. Turun 82% hanya dalam setahun. Sahamnya, anjlok dari sekitar Rp90.000 per lembar jadi, hanya Rp9.600-an. Gudang garam bahkan menghentikan pembelian tembakau dari Temanggung, karena stok mereka sudah cukup untuk 4 tahun ke depan. Ini bukan efisiensi biasa. Ini tanda bahwa produksi melambat, karena penjualan tak lagi sejalan. Bagi perusahaan sebesar ini, langkah ngerem mendadak adalah sinyal bahwa ada tekanan besar yang mengguncang dari dalam. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya mendorong kejatuhan raksasa ini? Realitas pertama yang harus kita hadapi, penjualan rokok resmi sedang menurun. Meskipun lebih dari 70% pria Indonesia masih merokok, daya beli masyarakat stagnan. Dan sejak Januari 2025, pemerintah menaikkan harga jual eceran, HJE, rokok secara nasional. Ini membuat rokok resmi makin sulit dijangkau banyak orang. Ketika harga resmi naik, pasar gelap pun mengambil celah. Rokok ilegal kini merajalela. Hanya dalam 5 bulan pertama tahun ini, Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY menyita lebih dari 61 juta batang rokok ilegal. Ini hanya yang tertangkap. Sisanya, beredar bebas dengan harga miring. Kondisi ini menghantam langsung perusahaan seperti gudang garam. Mereka harus bersaing dengan produk tanpa cukai yang jauh lebih murah. Di sisi lain, penjualan mereka juga merosot tajam. Ekspor turun 12,1%. Dan penjualan lokal bahkan lebih parah, turun 17% dibanding tahun lalu. Masalahnya makin rumit ketika tren konsumen mulai bergeser. Makin banyak orang, terutama anak muda, yang beralih ke rokok elektrik dan vape. Gudang garam yang selama ini fokus pada rokok konvensional, belum punya produk andalan di segmen baru ini. Sementara kompetitor mereka sudah mulai garap pasar ini sejak bertahun-tahun lalu. Gudang garam seolah menjadi Nokia di era iPhone. Terlambat membaca arah pasar, dan kini mulai tersisih perlahan tapi pasti. Dampak dari krisis gudang garam tidak berhenti di laporan keuangan atau harga saham. Jika perusahaan sebesar ini benar-benar tumbang, efeknya bisa menjalar ke seluruh ekosistem industri rokok konvensional di Indonesia. Kita bicara soal nasib 20.000 karyawan langsung di gudang garam yang terancam kehilangan pekerjaan. Tapi itu baru permukaan. Petani tembakau di lereng gunung, buruh linting di pabrik, agen distribusi, pengecer rokok di warung, semua berpotensi ikut goyah. Ingat, industri ini menyokong penghidupan sekitar 6 juta orang di Indonesia. Satu perusahaan besar saja yang roboh, bisa menciptakan efek domino ke puluhan, bahkan ratusan perusahaan kecil lainnya. Para petani bisa kehilangan pembeli tetapnya. Pabrik kecil bisa kesulitan bertahan menghadapi tekanan pasar yang sama. Warung-warung bisa kehilangan salah satu produk jualan terlaris mereka. Di tengah kondisi ekonomi yang berat, kehilangan pekerjaan bukan sekadar angka. Ini bisa berarti anak tak bisa lanjut sekolah, cicilan rumah macet, atau kebutuhan harian tak terpenuhi. Kehancuran ekonomi mikro seperti ini punya dampak sosial yang sangat nyata. Krisis gudang garam tak hanya mengguncang sektor swasta. Negara pun ikut terpukul. Rokok adalah penyumbang cukai terbesar untuk pendapatan negara. Dari tahun ke tahun, rata-rata 7,8% APBN disokong oleh cukai, sebagian besarnya dari rokok. Bandingkan dengan kontribusi BUMN yang hanya sekitar 2,7%. Kalau produsen resmi seperti gudang garam tumbang dan digantikan pasar ilegal, maka pendapatan negara dari cukai otomatis akan anjlok. Padahal dana dari cukai ini digunakan untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Ironisnya, regulasi yang dibuat untuk melindungi kesehatan publik justru bisa memperparah dominasi rokok ilegal jika tak diimbangi penegakan hukum yang ketat dan dukungan terhadap industri resmi. Disinilah peran negara menjadi sangat penting. Bukan hanya menaikkan tarif demi kampanye kesehatan, tapi juga melindungi pelaku usaha resmi dari serbuan gelap. Gudang garam dan industri sejenis harus didorong untuk berinovasi, masuk ke segmen baru seperti rokok elektrik, memperbaiki efisiensi produksi, dan mendigitalisasi distribusi. Karena pada akhirnya, di balik satu bungkus rokok,
Ada rantai ekonomi panjang yang melibatkan jutaan orang. Kalau satu mata rantai patah, seluruh ekosistem bisa runtuh bersamaan. Gudang garam mungkin hanya satu nama, tapi nasibnya bisa jadi cermin masa depan industri yang lebih luas. Dan kini, pilihan hanya dua, berubah cepat atau tenggelam perlahan.